kesenjangan antara harapan dan realitas. Jadi nanti teman-teman belajar tuh di metode penelitian. Mungkin kalau di komunikasi namanya metode penelitian komunikasi, atau mungkin teman-teman udah ngambil mata kuliah metode penelitian sosial kali, di metode penelitian sosial ada. Jadi di situ tuh dibahas gimana ada namanya nanti kesenjangan realitas dan harapan. Nah, di situ nanti dasar teman-teman bisa buat laporan untuk tesisnya nanti, skripsinya nanti. Jadi kalau ada lagi keresahan atau jangan udah dibiarin aja gitu, enggak bikin catatan sekarang di handphone atau jadi nanti kalau udah ketemu timingnya diskusikan. Nah, udah nggak ribet lagi kan milih topik gitu kan. Semangat ya. Ini kita masuk ke PS. Ini kita tutup dulu. Oke. Sekarang meeting ini pertemuan ke-6. 2 kali lagi 7-8. Yang minggu depan ya kita karena saya dapat schedule untuk perpanjangan di hari Minggu, jadi sekali lagi saya ingetin di minggu depan kita Sabtu ya teman-teman, di pukul yang sama, jam yang sama. Jadi jangan lupa minggu depan linknya masih tetap jadi nggak ada perubahan, cuma waktunya aja yang berubah. Jadi minggu depannya itu Sabtu, insya Allah kita kuliahnya, dan itu pertemuan ke-7. Oke. Dan juga untuk teman-teman semua, saya dapat notifikasi dari LMS masih ada tiga orang dari teman-teman yang belum sama sekali mengakses LMS. Jadi artinya belum dikerjakan tugasnya, belum dikerjakan diskusinya. Nah, yuk semangat. Kalau emang ada kendala untuk tugas sama diskusi, monggo silakan hubungin saya. Kita kerjain sama-sama, monggo silakan. Atau nanti mau sama temennya yang menurut teman-teman dekat, yang bisa membantu, monggo silakan juga. Gitu ya. Jadi sekarang ini kita akan membahas menyampaikan public speaking. Kalau sebelumnya kan materi sebelumnya adalah alat bantu visual. Jadi kita belajar gimana menggunakan alat-alat bantu visual itu untuk mensupport kita ketika kita melakukan public speaking, ya kan. Nah, sekarang udah tahu nih cara menggunakan alat bantu visualnya. Udah tahu nih materinya yang mau disampaikan apa. Sekarang menyampaikannya bagaimana gitu kan. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman menyampaikan public speaking. Jadi apa itu? Ini terutama terkait dengan penggunaan bahasa ya, bahasa yang selama public speaking nanti. Jadi kalau bahasa itu teman-teman, kayak kita di Teams ya, di Teams itu kebanyakan yang digunakan adalah bahasa verbal atau non verbal. Ayo, kira-kira kalau lagi Teams ini ya, kita kebanyakan pakai bahasa verbal atau non verbal? Halo Mbak Mas, masih istirahat ya? Terlalu semangat tadi ya di mata kuliah sebelumnya, jadi kepotong istirahatnya. Ayo comeback dong, comeback. Kita kuliah PS. Oke. Kalau untuk sehari-hari ya kan, ini berdasarkan penelitian ya teman-teman. Saya pernah pakai data ini sebenarnya, tapi ini data lama banget. Waktu itu saya pakai data ini tuh untuk bikin tesis. Jadi tesis saya itu tentang micro expression kandidat politik. Jadi saya pernah quote data ini. Jadi kalau untuk dunia nyata yang tanpa platform media apapun, ya kan, maksudnya face to face, ya. Ini untuk data yang komunikasi face to face, interaksi langsung. Itu kebanyakan adalah
kita menggunakan bahasa nonverbal dibanding bahasa verbal. Kenapa? Ketika pun kita ngomong bahasa verbal, ya kan, pasti ada bahasa nonverbal yang menyertai. Atau kadang utamanya kita malah memakai bahasa nonverbal. Nggak ada, kita malah diam, malah jawaban kita adalah bahasa nonverbal. Ini jadi hasil penelitian ya. Dan bahasa untuk persentasenya itu ya, verbalnya 7%. Verbal itu kata-kata ya, kata-kata. Bahasa verbal non verbal ini adalah bahasa verbal ya. Nah, voice itu termasuk bahasa verbal atau non verbal? Tergantung ya. Tergantungnya gimana? Ketika ngomongnya adalah satu kalimat, yang dilihat adalah kalimat atau ujaran, itu bahasa termasuk ujaran ya. Itu termasuk bahasa verbal yang diucapkan. Tapi ketika teman-teman ngomongnya pakai suaranya ditinggikan, terus direndahkan, terus dimain-mainin intonasinya, terus ada dialeknya, ada kalau baca puisi itu kan ada emosi yang disampaikan lewat power suara gitu kan, itu masuk bahasa nonverbal. Lalu kalau ketika baca puisi juga ada ekspresi-ekspresi dari wajah kah, dari tangan kah, dari sikap tubuh yang lain kah, dari gerakan anggota wajah kayak misalnya mata atau tatapan mata, atau misalnya gaze, terus ya gaze itu tatapan mata, gerakan alis dan lain sebagainya, itu masuk bahasa nonverbal. Nah, di public speaking teman-teman, bahasa nonverbal itu sangat memegang peranan penting. Sebenarnya nggak public speaking aja sih, semua area kehidupan kita itu ya terbukti ya. Tapi ini untuk yang komunikasi langsung, tatap muka, face to face. Tapi kalau pakai bermedia, tergantung medianya nanti pakai video call atau tidak, atau kalau di Teams ketika kita open kamera gitu kan, itu termasuk nanti bisa dipakai juga gitu kan, tapi tetap ada noise walaupun jadi ini hasil penelitiannya tidak untuk menyeluruh ya, ini untuk komunikasi langsung. Dan ini penelitian udah lama banget, saya dulu pakai ini untuk 2013. Artinya kalau saya quote ini di 2013 berarti hasilnya adalah penelitian sebelumnya lagi. Kayaknya di 2011 atau 2012 deh hasil penelitian ini. Jadi paham sampai sini perbedaan bahasa verbal dan non verbal? Paham Mbak, Mas? Bisa ya? Jadi itu perbedaan bahasa verbal dan non verbal. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ketika kita menggunakan bahasa verbal untuk public speaking ya. Teman-teman biasanya pakai apa kalau untuk sapaan saya? Kalau di Bandung apa tuh? Kalau di Bandung apa ya? Kalau di Padang itu ambo. Di Sumatera itu di Bengkulu juga ambo. Di Jakarta bahasa gaulnya gua. Di mana lagi ya? Abdi itu Bandung bukan sih? Abdi itu saya bukan aslinya. Nah, Abdi saya. Abi atau bahasa Sunda ya? Nah, Abi. Nah, ketika Mbak Neni nanti melakukan public speaking, Mbak Neni pakai Abi atau pakai apa nih? Gak bisa ya. Kalau misalnya public speakingnya di depan orang-orang Sunda, monggo silakan pakai Abi.
di depan orang-orang Sunda ya, misalnya public speakingnya penyuluhan tentang gaya hidup sehat di desa apa gitu kan ya. Memang harus pakai bahasa sana. Jadi kita menggunakan bahasa juga lihat audiensnya, lihat halayaknya seperti apa. Bukan ini untuk contoh ketika public speakingnya tuh di untuk halayak yang universal ya, maksudnya tuh yang apa ya, yang background halayaknya itu bukan dari satu daerah, enggak, tapi dari seluruh seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak semua orang paham Abi itu siapa gitu kan, nggak semua orang paham Ambo itu siapa gitu kan. Kalau orang Indonesia yang hadir, misalnya orangnya dari mana-mana ya, jangan pakai juga gua itu kan untuk bahasa gaulnya Jakarta gitu kan. Walaupun Jakarta misalnya semua orang sudah paham itu gua itu misalnya saya, tapi untuk public speaking nggak bisa kita pakai gua, harusnya pakai apa? Wash ya. Oke, bahasa Cirebon. Enggak, pakainya adalah di sini ada contoh nih. Coba dari dua contoh ini, ada yang bisa bantu saya? Ini sebentar, vaksin sebentar. Oh ya, silakan Mas Hari. Vaksin. Sebentar ya teman-teman. Balik lagi, punten tadi saya dipanggil. Tadi sampai mana ya? Oh, ya silakan yang mau vaksin. Mas Hari vaksin. Semangat Mas Hari, semoga nggak ada impact ini ya setelah vaksin. Tadi apa ya? Kok saya lupa? Oh, pakai bahasa ya, jangan pakai kata sapaan gua ya. Kalau misal, walaupun nanti teman-teman sudah apa namanya, sudah paham itu gua adalah saya gitu kan. Halayaknya sudah tahu gua itu adalah saya, sudah ini. Oh iya, tadi ini ya. Ada yang bisa bantu saya. Jadi kalau misalnya kalau tidak bisa pakai gua, pakai apa ya? Nah, ini ada dua contoh. Yang satu, selamat siang rekan-rekan dari Mass Media. Sebentar lagi Yohana akan memperkenalkan Direktur Operasional Yohana yang baru. Versus, contoh yang kedua. Selamat siang rekan-rekan dari Mass Media. Sebentar lagi saya akan memperkenalkan Direktur Operasional yang baru dari perusahaan kami. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Ada yang bisa bantu saya? Mbak Neni? Mbak Nur? Nah, ini cuma ada 1, 2, 3. Mbak yang lain mana? Sepi sekali hari ini. Tadi mata kuliah kedua banyak, yang pertama banyak ya. Ya wes, oke, saya jawab ya. Jadi dari dua contoh ini yang mendekati seharusnya ya kita memakai kata sapaan untuk kita itu adalah saya. Jangan pakai kata aku, jangan pakai kata gua atau kata-kata yang bersifat kedaerahan. Kecuali kedaerahan itu bisa dipakai ketika halayak kita sendiri pun adalah, kita misalnya public speakingnya adalah di desa. Karena apa? Karena sesuai dari horizon, dari background dari halayaknya. Nah, kalau teman-teman misalnya di daerah terus pakai bahasa Indonesia, malah disarankan jangan memakai bahasa Indonesia, karena kalau di desa biar ada kedekatan, proximity-nya tuh biar lebih terikat lagi, teman-teman malah dianjurkan untuk memakai bahasa daerah. Kenapa? Biar terjalin proximity-nya. Jadi biar
halayak ya, itu merasa bisa paham juga dengan bahasa teman-teman, dan juga berarti ini orang-orang anak apa ya maksudnya, anak lokal gitu. Jadi proximity yang yang diharapkan tercipta itu semakin kuat gitu. Karena tadi teman-teman memakai bahasa daerah. Itu kalau untuk public speaking di daerah ya, misalnya penyuluhan kayak tadi yang saya sebutin tadi. Contohnya adalah penyuluhan gaya hidup sehat di desa gitu kan. Nah, itu malah dianjurkan untuk memakai bahasa daerah, karena satu tadi belum tentu semua orang di daerah itu paham malah penggunaan bahasa Indonesia. Seperti apa misalnya teman-teman melakukan public speaking di suku anak dalam Jambi, ya kan? Ya. Ada nggak public speaking di suku anak dalam Jambi? Ada. Bahkan di Papua juga ada. Jadi di daerah itu, Papua itu kan masih pakai baju tradisional ya, koteka gitu kan. Tapi kan untuk satu alasan kesehatan, bukan karena untuk untuk menghilangkan culture budaya, enggak, tapi karena ada satu alasan kesehatan, jadi harus memakai pakaian, dikirimkan daster gitu kan. Tapi itu tadi masyarakatnya harus diedukasi dulu, nggak tahu fungsinya daster itu seperti apa gitu kan, nggak tahu pemakaian daster itu bagaimana. Akhirnya apa, dijadiin misalnya hanya untuk untuk hiasan saja misalnya sama orang-orang Papua, sampai akhirnya harus ada penyuluhan. Nah, ketika harus ada penyuluhan, yang dipakai bahasanya apa? Nggak bisa dong pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka sendiri punya bahasa gitu kan. Jadi haruslah penyuluhan itu yang melakukan adalah orang opinion leader di sana, bisa jadi ketua adat di sana, bisa jadi ketua suku di sana, maupun orang-orang luar boleh, nggak boleh silakan, tapi orang luar yang bisa memahami bahasa sana. Lebih bagusnya untuk biar ada kedekatan proximity-nya lebih kuat adalah orang-orang yang opinion leader di sana, karena agak susah kalau untuk melakukan public speaking agak berbeda gitu. Kenapa? Karena background paradigmanya, cara pola pikir orang di gimana ya nyebutnya, orang takut salah nyebutnya, orang anak suku dalam, orang daerah halayak daerah sama halayak di perkotaan pola pikirnya berbeda. Jadi disarankan untuk teman-teman yang melakukan public speaking di daerah itu adalah teman-teman yang benar-benar paham dengan kedaerahan itu sendiri ya, di mana yang tempat di mana yang akan dijadikan wilayah untuk dilakukannya public speaking. Tapi kalau untuk di perkotaan, monggo silakan teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia, malah harus pakai bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesianya juga harus yang sopan, yang baik, tidak memakai bahasa slang atau misalnya bahasa casual kekinian, bahasa milenial kekinian gitu. Kenapa? Karena juga nggak semua orang yang paham bahasa gua itu apa. Kadang juga di Jakarta misalnya kita mau ngadain public speaking, kadang juga ada foreigner yang datang kan. Foreigner itu kan nggak semua paham. Oke, mereka paham bahasa Indonesia, tapi nggak semua paham bahasa slang gimana, bahasa casual sehari-hari anak Jakarta gimana. Jadi makanya teman-teman ketika public speakingnya adalah di daerah perkotaan, lebih baiknya menggunakan bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa sesuai EYD, bahasa-bahasa sopan dan baik gitu. Itu bahasa verbal ya teman-teman. Nanti ada bahasan non verbal. Dan juga untuk bahasa verbal ada hal-hal yang sebenarnya kita cenderung mengatakan itu, tapi untuk kelas public speaking dihindari penggunaan kata-kata itu. Kenapa? Karena akan membuat kesan yang sebenarnya menurunkan
kualitas, menurunkan kepercayaan dari audiens. Misalnya, ketika kita mengatakan kami akan mulai secepatnya, ada interpretasi, berarti akan kan terkesan belum pasti gitu. Jadi biar lebih pasti bagaimana, ya sebutkan misalnya akan mulai secepatnya dengan lebih rigid lagi. Besok tanggal 1 Mei misalnya. Kenapa seperti itu? Kan lebih pasti gitu kan. Terus kita pakai sebentar lagi tuh kapan? 1 menit itu sebentar lagi. 30 menit gitu 3 detik itu juga sebentar lagi. Jadi general gitu kan. Sebutkan lebih rigidnya, lebih spesifiknya. Misalnya 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Jadi orang juga akan mengukur gitu. Oke, sekarang pukul 10.15. Kalau 10 menit lagi berarti 10.25. Ketika udah 10 menit belum mulai. Nah, itu kan akan menjadi tolak ukur gitu kan bagi audiensnya. Oke, mungkin audiensnya akan ada impact ya, akan ada pengaruh gitu kan, akan ada dampak. Nah, untuk yang mengatakan juga kan akan menjadi kontrol gitu kan, timing kontrol kan. Oke, saya punya waktu 10 menit lagi nih, karena tadi saya bilang 10 menit. Ketika dari 10 menit itu akan menurunkan citra image-nya kan. Jadi dia kontrol diri dari yang mengatakan juga gitu kan, public speaker-nya juga gitu kan. Selesai dalam waktu beberapa hari. Nah, sama. Jadi yang di sebelah kanan ya kanannya kita kalau melihat screen ya, atau kanannya screen ya, kirinya screen ya, kalau dari sisi screen. Pokoknya sebelah sini nih yang warnanya coklat ya. Ini tolong dihindarin teman-teman ya. Ketika teman-teman mengatakan ini, ada rigidnya setelahnya biar lebih pasti gitu ya. Terus yang ini ketika teman-teman juga menggunakan jargon atau istilah kayak tadi di TMBB misalnya, ketika ngomongnya di depan para jurnalis, teman-teman pakai kata-kata KISS. Ya jurnalis tahu apa itu KISS kan, bukan KISS untuk yang artinya bahasa Inggris, tidak. Tapi KISS yang dimaksud, yang dibahas itu adalah KISS dalam kata bahasa jurnalisme gitu kan. Tapi ketika teman-teman berbicaranya bukan di depan jurnalis, tapi teman-teman pakai jargonnya jurnalis, ya nggak semua orang paham gitu kan. Gunakan jargon yang sesuai dengan background dari halayak. Jadi di sini sebenarnya ketika balik lagi ke materi-materi sebelumnya, ketika teman-teman menggunakan menyiapkan materi, teman-teman menyiapkan alat bantu visual, yang dilihat salah satu faktor penting lainnya itu adalah teman-teman juga harus paham siapa halayak kita, karena halayak juga akan memberi pengaruh ketika kita menyiapkan itu semua gitu kan, termasuk tadi kayak misal menggunakan jargon. Mungkin saya salah. Nah, ketika menggunakan jargon ya, gunakanlah jargon yang dia dipahami oleh halayak. Boleh kita menggunakan jargon tadi KISS gitu kan, keep it simple and short, tapi di wilayah yang halayaknya disesuai gitu loh, sesuai dengan horizonnya, sesuai dengan backgroundnya halayak gitu. Nah, kita pakai nih UTS, UAS, SP, MKU. Berarti kira-kira halayak seperti apa ketika kita memakai ini? Monggo, ada yang mau bantu saya? Kita bisa pakai ini ketika di mana? Jargon ini di mana gitu. Halayaknya seperti apa? Tadi ada acara ITD di Museum Taiwan. Oke.
acara ITD. Ya monggo, tapi ininya bisa masuk kan, bisa masuk kuliah kan, bisa maksudnya nggak aktif tapi bisa masuk kuliah gitu. Ini cuma 3. Nggak apa-apa, kan biasa juga teman-teman sembari kita sama-sama teman-teman sembari kerja kan, nggak apa-apa, monggo silakan. Sayang kalau bisa diaktifin di Teams-nya, diaktifin gitu, nongol di Teams-nya biar nanti pas ada nilai absensi gitu. Lanjut kita, jadi ketika kita memakai jargon UTS atau UAS atau SP gitu kan, atau MKU, jelas artinya ini kan ada di perkuliahan gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan jargon ini tuh untuk apa? Untuk khalayak yang dia adalah mahasiswa gitu kan. Karena ya mahasiswa yang paham ini kan. Atau misalnya orang-orang di dalamnya adalah tutor gitu kan. Karena ya tutor yang paham ini gitu kan. UTS, ujian tengah semester gitu kan. SP apa. Nanti kalau misalnya di ruang di yang halayaknya adalah pekerja, nanti dibilang SP itu surat peringatan. Padahal sebenarnya maksudnya adalah bukan surat peringatan kan, tapi misalnya semester pendek misalnya kan. Jadi ya kita menggunakan jargon juga harus melihat siapa halayak kita gitu. Ketika kita menggunakan jargonnya tidak sesuai, atau misalnya halayaknya lebih lebih beragam gitu kan, lebih bervariasi dari berbagai profesi misalnya, ya usahakan memilih jargon juga yang general, jangan jargon yang dia tematik sesuai dengan profesi tertentu. Jangan, ya hindari penggunaan jargon-jargon yang tematik sesuai yang cenderung hanya satu profesi saja yang paham gitu. Nah, bahasa gaul juga teman-teman harus diperhatikan. Kenapa? Karena bahasa gaul itu kalau misalnya kita gunakan bahasa gaul untuk halayak yang cenderung lebih profesional, lebih senior gitu kan, dikhawatirkan mereka tidak paham gitu kan. Oke, maksudnya apa gitu kan. Taruh kalau misalnya oke mungkin semuanya sudah general gitu kan, seperti emang, pengen gitu kan, belum tentu semua juga paham gitu kan. Jadi kayak emang, nanti takutnya ada pas pengucapan emang kita pronunciation-nya nggak jelas, terus terdengarlah eman sebenarnya. Misalnya kesalahan noise-nya datang dari mikrofon, atau misalnya artikulasi kita yang tidak jelas, jadi terdengarnya eman. Nanti ada peserta yang bapaknya namanya Eman kan nggak enak gitu kan. Jadi gunakan yang bahasa-bahasa yang sesuai EYD. Jadi oke, itu kita pakai baik, emang itu kita pakai memang, kalau pengen kita bisa pakai kata ingin. Jadi dilihat juga halayaknya ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya latihan. Jadi kalau latihan itu kan dari teman-teman, kayaknya kita skip jadinya untuk yang slide ini. Ini ada yang bisa berpartisipasi untuk yang di sini. Ada contoh, ada yang mau latihan, coba latihan untuk dibaca aja. Pura-puranya nih teman-teman lagi public speaking nih lewat Teams gitu kan. Nah, tinggal dibaca aja ininya, teksnya. Jadi kita belajar di sini intonasi, artikulasi, atau pronunciation-nya, nanti kan pitch-nya, apalagi ya,
jedanya ya. Nanti kita evaluasi bareng-bareng. Ada yang mau nyoba? Atau bisa nyoba? Siapa? Monggo. Ini ada Mbak siapa aja hari ini? Yang bisa mencoba, monggo silakan. Ada Mas Hari tadi vaksin. Mbak Neni mungkin, tapi nggak bisa ya kalau lagi di ITB, mungkin lagi workshop ya. Dibaca, Dibaca, Mbak. Baca aja. Oke. Judulnya Drug are the world. Judul Banyak yang berbicara drug is a real life. Drug is rock and roll. Ya, gimana? ininya nggak usah dibaca, Mbak, langsung ke sininya. Judul ininya nggak usah baca. Okay. Drugs are they worth it? Ininya doang dibaca. Ininya nggak usah. Yuk. Drug are the world it. Banyak yang berbicara drug is real life. Drug is rock and roll. Use drug is if you want a glamorous life and so on. Saya ingin tahu ada berapa orang di ruangan ini yang berpikiran seperti itu. Jika tidak ada, mungkin saya salah masuk ruangan untuk ceramah saya. Saya harap penonton tertawa. Namun jika ada atau bahkan banyak, maka saya jamin anggapan tersebut hanya akan bertahan sampai detik ini saja. Karena saya akan meluruskan paradigma keliru di atas. Sudah akhir dari ice breaking dan pembukaan. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa drug abuse is the worst whatever? Buanglah jauh-jauh anggapan bahwa memakai narkoba itu cool. Karena apa yang cool jika pada usia 40 tahun Anda sudah menderita gangguan jantung, otak, kerja saraf, dan 14 penyakit mematikan lainnya. Yeay. Keren, Mbak Neni. Kenapa, Mbak Nen? Yang dalam kurungnya itu maksudnya itu harus dilakuin, nggak usah dibaca. Iya, benar. Yang di dalam nggak usah dibaca itu apa ya? Itu nanti teman-teman bisa buat itu sebenarnya. Ya, tanda jeda gitu. Maksudnya jeda adalah berhenti sejenak, gitu kan? Terus di sini ada akhir dari ice breaking dan pembukaan. Nah, artinya ini adalah part dari ice breaking gitu kan. Nah, maksudnya ini juga. Ini maksudnya jangan dibaca. Tapi salut sama Mbak Neni. Kenapa? Mbak Neni itu kita sama-sama berproses ya, Mbak. Jadi progresnya Mbak Neni di antara teman-teman yang lain itu luar biasa. Jadi tetap latihan, Mbak ya. Tetap latihan biar confidence-nya itu naik. Ya nggak apa-apa. Sibuk ya karena kan ada kegiatan kan. Tapi maksudnya nanti kalau Mbaknya ketemu sama teman-teman, dibilang aja aktifin aja LMS-nya, Teams-nya, aktif di Teams, nggak aktif perkuliahan nggak salah, karena nanti biar data baterainya HP-nya pada sibuk nge-live di Facebook. Biar dapat nilai ini absensinya kan, minimal nilai kayak Mas Hari kan vaksin tapi aktif di di Teams. Oke, Mbak, keren. Jadi seharusnya ini tadi nggak usah dibaca, 1. Terus ini juga, ini nggak usah dibaca, 2. Terus ini juga nggak usah dibaca, 3. Terus juga ya karena kan memang latihan ya. Saya sendiri pun masih berproses. Dan juga bahasa Inggris bukan bahasa mother tongue kita, bukan native buat kita. Jadi ya
untuk bisa mengucapkan ini ya kita harus belajar listening, mendengarkan bahasa Inggris ya, pengucapan bahasa Inggris kita dengerin, atau kita bisa kita copy terus di pastekan di Google Translate, nanti kita tahu cara bacanya ini sebenarnya gimana gitu kan. Nanti kalau misalnya ini beda-beda lagi kan, yang British gimana, yang American gimana, tapi sebenarnya at least kita tahu latihan aja, mau pakai yang British kah atau mau pakai yang American kah, itu nggak masalah. Cuma memang kayak melingkang kayak gini kan, di drugs. Nah ini ada, jangan lupa tanda tanya ya kan, artinya ketika bahasa Indonesia pun ketika ada tanda tanya berarti intonasinya nanti akan berbeda dengan titik. Ketika yang di akhirnya tanda tanya akan berbeda jika di akhirnya itu titik atau koma, intonasinya akan berbeda. Jadi misalnya drugs, are they worth it? Disambungkan ketika kalau awam ke kalau yang bener-bener nih belum ini kan, nanti bacanya mungkin satu-satu, drugs, are they worth it? Itu kalau misalnya bener-bener belum masih yang awam sekali atau baru pertama kali melihat bahasa Inggris gitu kan. Jadi bacanya akan terpisah. Tapi untuk yang profesionalnya dibedakan intonasinya. Pertama adalah intonasi bertanya, dan kedua itu disambung. Jadi ketika konsonan ya, konsonan itu adalah kecuali huruf vokal a, i, u, e, o itu adalah huruf vokal. Ketika sebelumnya adalah konsonan dan selanjutnya adalah vokal, disambung. Pembacaannya disambung. Jadi tidak terpisah worth it, enggak, tapi worth it. Jadi disambung. Ini kan c, bukan t. C. Jadi disambung gitu, worth it, enggak worth it. Gitu. Worth it. Nanti itu kita semua berproses, saya pun masih berproses, saya juga belum baik bahasa Inggris pronunciation-nya. Jadi caranya adalah kalau saya belajarnya itu saya copy paste, terus saya pindahkan ke Google Translate. Jadi nanti di Google Translate itu kan kayak gini nih. Jadi teman-teman akan melihat Google Translate itu ini saya pindahin dulu. Stop sharing. Ini saya pindahin ke salah satu. Misalnya ya, kita mau tahu, tapi ya ini tadi nggak bisa ketangkep ya soundnya kalau ini. Jadi nanti teman-teman bisa coba, misalnya tadi bacanya apa ya, judulnya jadi nanti kalau teman-teman mau belajar nih, ada bikin public speaking kan, ternyata nanti teman-teman bikin teksnya ada yang bahasa Inggris gitu kan, ada jargon bahasa Inggris, cara bacanya nggak tahu gimana, atau mau memastikan cara bacanya gimana, tinggal di copy paste kan aja ke Google Translate, atau teman-teman bisa pakai yang lain. Nih misalnya ada kalimat 2 ya, kita bikin ya, drugs are they, tapi di sini tidak bisa membedakan tanda baca. Oke. Ini kalau teman-teman, ini kan udah nih dibikin, terus ini dipilih bahasanya. Ini kan bahasa Inggris kan, jadi pilih bahasa Inggris. Jangan pilih bahasa Indonesia ya. Nanti cara bacanya juga baca bahasa Indonesia walaupun tulisannya bahasa Inggris. Jadi tinggal tekan ini, listening, listen. Jadi nanti teman-teman bisa dengerin cara pengucapannya tuh gimana gitu kan. Nggak cuma bahasa Inggris, ada bahasa yang lain. Ketika teman-teman juga mau berpublic speaking dalam bahasa Chongwon, bahasa Mandarin ya, tinggal pilih ya. Nanti tahu cara bacanya gimana. Gitu. Itu untuk tahu cara baca ya.
Terus yang lain tadi, so far saya salut buat Mbak Neni karena confidence levelnya, progresnya keren banget, dan juga cara bacanya tadi juga kalau nggak kalau nggak noise ya itu saya bilang bagus ya, baik ya. Hanya saja yang perlu dipelajari lagi adalah intonasi. Intonasi itu ketika titik itu bagaimana, ketika tanda tanya itu bagaimana, ketika koma itu bagaimana. Jadi intonasinya akan berbeda, tidak flat saja gitu. Nanti bisa dilihat dari di sini kan banyak di YouTube kan banyak praktis public speaking. Nanti tinggal pilih siapa gitu kan yang teman-teman idolakan. Misalnya mau gaya seperti public speaker siapa ya yang baik. Misalnya mau gaya siapa sih pembaca berita Jeremy Teti misalnya. Mau gayanya Jeremy Teti kan, monggo silakan lihat Jeremy Teti kalau misalnya baca berita gimana gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa praktis. Itu next. Makasih Mbak Neni. Terus ini bahasa non verbal. Nah, ini kita tutup. Nah, tadi bahasa verbal. Sekarang kita bahas bahasa non verbal. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya skip ya. Kita lanjut karena teman-teman juga lagi ini hectic. Jadi kita lanjut aja dulu. Ketika ada pertanyaan nanti tinggal ini ya, tinggal dipotong aja. Ini bahasa nonverbal. Jadi balik lagi, bahasa nonverbal itu adalah semua hal di luar bahasa teks yang diujarkan ketika kita conversation. Jadi kayak saya ngomong ujarannya itu adalah bahasa verbal. Ujarannya ya, ujaran kalimat-kalimat yang saya ujarkan itu adalah bahasa verbal. Tapi ketika saya menggunakan intonasi, ketika ada jeda, ketika ada pitch, ketika masuk ke power, ketika masuk ke ekspresi wajah, ketika masuk ke gaya tubuh saya, bahasa tubuh saya, gerakan tangan saya, terus ketika misalnya tatapan wajahnya beda ya, nanti melihat orang itu misalnya ada yang tegas lihatnya, ada yang sesuai dengan, pokoknya disesuaikan dengan ujarannya seperti apa, itu masuknya ke bahasa nonverbal gitu. Nah, ketika melakukan public speaking, teman-teman hindari beberapa hal ya dalam bahasa tubuh ini. Misalnya ini sering terjadi ketika teman-teman melakukan public speaking itu baru pertama kali, atau bahkan sampai sekarang pun kadang konsentrasi kita hilang tiba-tiba. Bisa saja itu terjadi ketika konsentrasi hilang tiba-tiba, fokus akan hilang dan semua yang sudah dipersiapkan pun akan hilang. Jadi ketika semua akan hilang, maka akan terbuka sekali kesempatan kita, kan misalnya pandangan mata kita tiba-tiba nanti kosong, atau misal kita ngeliriknya nggak fokus, atau misalnya kita terlalu banyak menatap cue card yang kita buat, atau nanti kita terlalu banyak melihat slide kayak gitu kan. Terus kita membuat ekspresi-ekspresi wajah yang tidak relevan gitu kan, terlihat gugup, nervous kayak gitu. Nah, itu dihindari. Gimana cara menghindarinya? Sebenarnya setiap orang punya karakteristik sendiri, setiap orang punya cara sendiri. Kalau tiba-tiba hilang fokus, mungkin ada beberapa teman-teman yang menghadapinya adalah dengan tarik nafas dulu, ya kan, terus dikeluarkan, tarik nafasnya panjang gitu kan, dikeluarkan. Atau misalnya nanti dikasih dulu pertanyaan sama untuk audiensnya, misalnya pertanyaan yang simpel saja untuk sebagai pembuka kan, apa kabar hadirin yang
hari ini cerah, ya kan, tanya kayak gitu dulu. Jadi ada timing buat kita untuk memproses, aduh kita ini lagi ngapain sih gitu kan. Karena ya namanya nervous itu manusiawi, ya tanda manusia hidup gitu. Pasti akan merasakan nervous walaupun sebenarnya sudah jam tayangnya misalnya jam terbangnya untuk public speaking itu misal udah profesional banget, udah tinggi banget, tapi tetap aja ada nervousnya ketika misalnya nggak pernah ngomong di depan aktor politik atau misalnya tidak pernah ngomong di depan orang-orang penting pembuat kebijakan gitu kan, kayak misalnya ternyata harus ngomong di depan presiden, belum pernah ketemu presiden sebelumnya gitu kan, pasti nervous itu akan dirasakan gitu kan. Jadi ya kita temukan ice breaking yang tepat untuk karakter kita, atau misalnya kita temukan alternatif supaya kita bisa menguasai suasana lagi, bisa tenang lagi. Salah satunya itu tadi, mungkin ada dari sebagian kita tarik nafas yang panjang terus dikeluarkan, mungkin ada juga yang sebagian dari kita oke, waktunya kita tanyakan dulu halayaknya untuk yang pertanyaan ringan saja, misalnya apa hari ini, kayak tadi, apa kabar hadirin hari ini, atau misalnya bagaimana aktivitas hari ini, lancar mudah-mudahan, kayak gitu. Ada ice breaking, atau misalnya mulai dengan joke dulu, tapi joke-nya yang baik ya, jangan joke yang mengandung sara ya teman-teman, jangan. Jadi pilih ice breaking atau misalnya lakukan hal-hal yang membuat teman nyaman dulu. Oh. Halo? Punten, putus sinyalnya tadi ya. Oke. Balik lagi nih. Oke, ini udah ya. Jadi hindari pandangan mata yang kosong dan kontrol ekspresi wajah kita. Jangan terlalu berlebihan dan sesuaikan dengan apa yang pengen kita sampaikan. Jangan tidak relevan nanti. Kita katakan, misalnya kita sampaikan hari ini cara untuk hidup sehat itu sangat gampang. Harusnya kan ekspresi wajah yang ditampakkan adalah yang antusias, gitu kan. Tapi kita tunjukkan wajah yang flat ekspresinya, sampai itu nggak masuk gitu kan, tidak relevan gitu kan. Jadi kita pun harus bisa mengontrol emosi kita, harus bisa memainkan ekspresi kita yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Selanjutnya, selain itu teman-teman ya, yang termasuk juga dari bahasa tubuh itu tidak hanya tatapan wajah, tidak hanya ekspresi wajah, tapi juga postur dan sikap tubuh kita itu juga masuk dari bahasa nonverbal. Gerak tubuh lainnya, bisa tangan, bisa kepala, misalnya kita gelengkan kepala atau kita gerakan ke kanan atau ke kiri ya, itu juga termasuk dari gaya bahasa nonverbal. Terus kontrol diri saat, nah ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Postur tubuh, ada postur tubuh tertentu yang harus dihindari. Nanti ada contohnya ini di slide berikutnya. Jadi mungkin teman-teman
atau saya pribadi sering sekali melakukan hal itu gitu. Tapi untuk public speaking dihindari, jangan dilakukan untuk postur tubuh misalnya. Terus juga ada gerakan tangan, jangan terlalu sering tegang, terus tangan kalau kayaknya panas dingin gitu, terus kita mainin tangan itu gak apa-apa, cuma buat hilangin tegang gitu. Boleh mainin tangan tapi tidak terlihat seperti berlebihan. Misalnya mainin tangan itu kan bisa pakai gerakan macam-macam. Seperti misalnya ini ada salah satu gerakan tangan yang pas. Nah ini misalnya, ini kan tangannya dimainkan ya kan. Pilih dengan gerakan yang relevan untuk statement yang mau kita sampaikan. Yang seperti ini malah mensupport apa yang pengen kita sampaikan, malah bagus gitu. Jadi tantangan sebenarnya buat public speaker, tantangannya itu bagaimana mengolah nervous tadi. Kita sebenarnya bisa jadi challenge buat kita mengolah nervous menjadi hal-hal yang membuat halayak itu malah tertarik. Misalnya kita tadi nervous, kalau Mbak Neni nervous memainkan tangan, boleh, tidak boleh, sangat boleh sebenarnya. Itu kan bagian dari bahasa tubuh. Latihan di depan kaca, lihat gerakan tangan itu yang cocok seperti apa ketika Mbak Neninya berstatement. Nah, ini kan di sini teman-teman ada beberapa contoh kan teman-teman bikin apa namanya. Mbak Neni apa sih ininya channelnya Mbak? Kalau Mbak Neni? Riani Neni. Riani Neni. Ini kita lihat ya. Itu boleh kosong. Bukan. Nanti aku tulis. Rian. Di chat ruangan ini. Coba saya Rian ini channel YouTube-nya. Oh iya. Saya lihat di sini aja ya. Jadi kita lihat bahasa tubuh Mbak Neni selama selama melakukan katakanlah berbicara mana ya. Saya masukin ke sini. Ada orang tapi ini udah biasa ya, lupa ngomong apa. Nggak biasa beneran. Nggak apa-apa, itu namanya proses. Setiap orang pasti melalui itu. Sedikit sekali orang yang memang dari awal dari ini karena udah punya passion dan sudah punya bibit sebenarnya dari orang tuanya misalnya. Jadi sudah tiap hari diperlihatkan seperti itu. Jadi ketika pun melakukan hal yang sama ya tidak terlihat seperti nervous gitu kan. Ini adalah sudah yang kesekian kali ya Mbak ya. Yang pertama nggak kayak gini kan. Jadi kita akan lihat soundnya sayang sebenarnya yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan gerakan tangan kan tuh. Itu cocok. Itu cocok dengan yang disampaikan. Ini kalau misalnya soundnya bisa masuk, teman-teman bisa dengar. Jadi Mbak Neni itu pertama adalah ngomongin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dosen, Ibu dosen yang saya hormati. Udah. Nah, padahal nggak ada orang tapi ya nggak tahu, belum terbiasa. Tapi ini progresnya Mbak. Saya katakan ya. Kita lihat dari konten yang pertama kali ya. Yang wawancara aja, yang wawancara. Yang ya di sini kan semuanya kan ada di sini kan. Ini dari konten pertama kali ada di sini. Oh iya.
Jadi kita lihat yang pertama kali itu akan kelihatan progresnya bagaimana. Mana ya? Yang pertama itu adalah kita kalau nggak salah pertama kali itu perencanaan pesan dan media ya. Ini sinyal saya lagi jelek banget, punten. Kita Yang wawancara. kita absen dulu ya, absen yang ketiga. Terus wah, udah banyak nih Mbak Neni kontennya. Alhamdulillah. Yang bikin video. Iya. Semoga bisa segera monetize ya Mbak. Ini siapa yang ini bukan? Ini ya Mbak ya? Yang pertama kali ya untuk tugas Wawancara. Ini wawancara. Yang wawancara tuh yang mana ya? Enggak, maksudnya jangan yang PMBB. Kalau PMBB kan berarti bukan dari pertama. Maksudnya adalah kita mau compare Mbak Neni saat pertama kali melakukan public speaking lewat lewat media YouTube dengan ketika sudah beberapa kali gitu. Jadi kita mau lihat nih latihan itu ternyata punya peran yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi karena sudah sering melakukan itu, ya akan ada perubahan. Kalau nggak salah ini bukan ya? Tugas Mbak yang pertama itu apa ya? Saya malah nggak ingat ya. Wawancara aja. Aku nggak di situ kok. Beda lagi ya tuh. Oh beda, pantesan nggak kelihatan. Oke, ini aja. Ini ya. Yang nggak ada. Tapi ini yang baru juga. Oke. Ya wes, ini juga nggak baru ini bukan yang pertama sekali. Maunya tadi yang pertama sekali, jadi kelihatan progresnya itu kan. Tapi ini masih semester ini malah di hari yang sama cuma beda mata kuliah ya. Bondingnya lama. Ini dari Universitas Hong Kong, jurusan komunikasi sama di sini juga intinya gangguan. Ada seorang TKL Indonesia yang berasal dari Pangandaran, Saudara Darto. Ini wawancara secara langsung. Iya, ini di sini sebenarnya ini karena Mbak Neni di sini megang kamera ya. Ketika Mbak Neni nggak megang kamera, ini sebenarnya bisa masuk ekspresi banyak banget di sini. Iya, megang kamera kan. Jadi ada kendala harus megang kamera, tapi di sini taruh di meja gitu ya. Kita bukan gitu ekspresi. Benar. Tapi yang pertama tadi itu udah kita lihat banyak ya ini. Ini banyak ya ekspresi, bukan banyak tapi ada bahasa nonverbalnya. Satu tadi ada gerakan tangan ya kan. Jadi itu boleh nggak gerakan tangan Miss? Boleh. Soalnya kalau misalnya nervous gitu kan, jadi dialihkannya lewat gerakan tangan. Boleh, salah satunya memang gerakan tangan itu bisa mengalihkan rasa nervous, bisa mengontrol. Atau nanti ada, kalau caranya Mbak Neni kan adalah menggerakkan tangan. Nanti ada caranya, misalnya cara dari temennya yang lain, pakai ice breaking. Ice breakingnya misalnya ditanyain dulu siapa namanya audiensnya, diberikan pertanyaan boleh, atau dikasih joke atau pantun boleh, silakan. Tapi ice breakingnya juga yang harus relevan dengan isi dari public speakingnya, topik dari public speakingnya gitu. Jadi gitu. Monggo Mbak, tapi jangan berlebihan juga gerakan tangannya, berarti yang sesuai. Tadi kalau untuk yang
lakuin di konten tadi itu sangat sesuai. Dan saya acungin jempol karena progresnya Mbak luar biasa. Semangat ya, tetap semangat Mbak Neni. Salut. Belajar lagi. Siap, belajar terus lah, keren. Selain itu, kontrol diri dari rasa kantuk ya, sama-sama. Kontrol diri dari rasa kantuk. Sebenarnya ya, public speaker itu kan sudah mempersiapkan diri, sudah rapi banget apa semua. Tapi tadi manusiawi ketika ternyata di menit-menit awal semangat, ternyata harus public speaking selama 3 jam. Wah. Ya, walau kan, kadarullah gitu kan. Ketika misalnya di minggu-minggu sebelumnya tuh udah banyak gitu kan kegiatan public speaking. Jadi waktu istirahatnya kan kurang di hari itu misalnya tidak sama sekali tidur. Tiba di tengah-tengah pas di last minute pengen banget nguap gitu kan. Terus kita lihatin nguap, jangan dilihatin nguap itu ke arah audiens tidak. Atau misal tiba-tiba rasa pengen bersin gitu kan, itu kan qadarullah ya, kita nggak bisa menahan gitu kan, kayak bersin, batuk, terus tiba-tiba nguap. Caranya gimana ketika kita udah merasakan feeling, aduh mau nguap nih, putar badan ya, putar badan gitu, jangan menghadap ke audiens. Ataupun kalau misalnya bersin tidak ada waktu sama sekali, tutup dan jauhkan dari mikrofon. Kenapa Mbak? Kalau mau minum gitu. Mau pakai air betul. Oh iya. Pakai ais, pakai apa? Pakai es. Punten Mbak Neni. Gak jelas tadi. Ini itu narasumber kayak gitu terus mau minum gitu, ada setelah waktunya mau ngambil minum gitu, mau ini ya boleh, itu bisa juga. Ada beberapa public speaker yang dia malah minta izin ke audiens untuk minum kayak gitu. Tapi sebenarnya juga lihat dulu posisinya gitu, maksudnya ketika itu jauh, ketika kita misalnya public speaker itu kan punya gaya masing-masing ya kan. Kalau di TED tergantung juga platform platform panggung yang digunakan gitu. Ketika kita bicara di TED Talks itu acara public speakingnya Amerika. Jadi gayanya adalah berdiri. Gaya public speakernya itu adalah berdiri. Ketika berdiri, ya kan? Dan itu singkat sekali, hanya 3 menit ya, 3 menit, 5 menit. Ada beberapa TED Talks yang dia 10 menit. Bisa nggak kita minum di sela-sela itu? Bisa, tapi biasanya posisi minumannya itu tidak ada di panggung. Kalau saya belum pernah lihat sih kalau TED Talks itu ada minumnya di atas panggung, karena dia biasanya rata-rata TED Talks itu pendek-pendek ya. Tapi kalau misalnya yang dia panjang durasinya itu biasanya disiapkan kursi, tapi tergantung dari public speakernya, biasanya jalan-jalan public speakernya itu. Ada yang seperti itu. Karena saya sendiri kalau misalnya pas lagi sharing kuliah, itu saya suka jalan-jalan dibanding saya duduk. Nanti tinggal pakai pointernya kan, yang kita punya ini ya, pointer kan, jadi bisa kita kendalikan dari jauh gitu kan. Jadi kenapa? Ya tergantung lagi public speaker itu, ada yang sukanya duduk, ada yang sukanya dia jalan-jalan ke seluruh, ada yang sukanya memang dia center point di depan, berdiri tapi cuma di depan gitu, nggak kemana-mana gitu kan, macam-macam. Nah ketika mau minum nggak dibawa gitu kan, misalnya posisinya lagi jauh, boleh minta izin dulu gitu kan, saya minum dulu sebentar ya saudara-saudara gitu kan. Kita pergi ke depan panggung, kita ambil minumnya. Nah, kalaupun sudah dekat ya, ada beberapa public speaker yang dia juga minta izin, ada yang ya udah minum aja gitu kan. Tergantung
lihat lagi siapa yang jadi audiens dari public speaking itu. Ketika yang menjadi audiens adalah orang yang secara jabatannya lebih tinggi dari teman-teman, saya rekomendasikan untuk meminta izin ketika teman-teman misalnya mau minum gitu kan. Tapi kalau misalnya bersin ya nggak bisa minta izin, udah keduluan bersin. Jauhkan saja mic-nya dari mulut gitu ketika mau bersin atau ketika bikin joke, ternyata joke-nya bisa bikin lucu gitu. Kita juga mau audiens tertawa, kita juga mau tertawa gitu. Nah, itu dijauhkan aja dari mikrofonnya gitu. Terus juga kalau misalnya jadi kalau misalnya apa namanya? Ketika teman-teman itu kan kadarullah kan, bersin, ngantuk, muap, batuk, jauhkan. Boleh tidak bisa dihindari. Jangan menghadap ke audiens, tapi kalau misalnya batuk silakan kalau mau menghadapi audiens gitu, tapi dijauhin aja dari mikrofon. Tapi kalau misalnya nguap tadi, kalau bisa tidak menghadap audiens, tapi kalau misalnya tidak bisa dihindari ya udah tutup dengan tangan gitu, jangan dilihatkan kondisi itu gitu ya. Ada yang di sini tiba-tiba ngantuk, saya pernah ya, saya sering malah. Jadi itu bisa jadi ya, rasa kantuk itu bisa saja terjadi ketika satu kita kurang istirahat, terus hari itu juga harus ini, terus sebelum-sebelumnya juga kita punya banyak sekali kegiatan gitu kan, jadi tidurnya kurang gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi ya noise itu selalu ada ya, tanpa kita inginkan juga ada gitu. Nah, ini salah satu bahasa non verbal yang harus dari postur tubuh tadi. Jadi postur tubuh misalnya garuk-garuk kepala gitu, nah itu dihindari, jangan dilakukan ya. Terus misalnya garuk-garuk apa? Oh, masukin tangan ke celana, salah. Masukin tangan ke kantong celana, ini nggak boleh ya. Terus misalnya posisi kakinya cross menyilang kayak gini juga jangan gitu ya. Terus nah ini gerakan tubuh yang tadi ketika mengusap kedua tangan ya kayak gini nih, itu juga dihindari. Tapi kalau misalnya tangannya digerakkan sesuai dengan konteks yang kita katakan, yang kita ujarkan, boleh silakan, dan juga tidak berlebihan. Nah, ini ada lagi yang tidak boleh. Ketika tangannya itu ke belakang. Jadi teman-teman nih ngasih public speaking gitu kan, terus tangan teman-teman di belakang, itu juga dihindari, jangan kayak gitu. Terus biasanya nih cowok nih ya, tadi kan ada contoh masukin tangan ke dalam kantong ya, itu sering banget cowok tuh kayak gitu, karena saya sering lihat gitu, karena lebih nyaman, benar kayak terlihat lebih manly. Padahal sebenarnya kalau untuk sikap yang baik public speaker dihindari. Kenapa Mbak? Iya, tangannya dimasukin kantong kayak lebih berwibawa mungkin. Iya. Ya, saya sering melihat public speaker yang cowok biasanya masukin tangan ke kantong, lebih manly. Yang satu mainin pointer kan, maksudnya mengontrol pointernya. Yang satu masukin ke kantong. Nah, itu hindari. Kalau bisa malah dimainkan aja tangannya sesuai dengan bahasa tubuhnya, sebagai bahasa tubuh lengkap kan. Nah, ini berikutnya adalah ekspresi wajah. Ini udah saya kasih ya. Wah. Oke. Ini udah saya kasih untuk horizontal
1 sampai 4. Untuk vertikal ada A, B, C, D. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana bahasa tubuh yang ekspresi wajah yang bisa kita pakai selama kita public speaking? Mana yang tidak bisa kita pakai selama public speaking? Misalnya A1 bisa kita pakai di public speaking. Nah, yang nggak bisa mana nih, Mbak? Coba, Mbak. Yang D2 itu loh, D2. B2. Ini ya? Ya, D4. B2 ini. Jelek banget. 4. Ya. Yang A3 juga. D. D3. D3. Terus D3. 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 D3, D4. B4. Yang penting senyum. Ya, yang bisa ini. Sebenarnya ini bisa ya. Ini kalau misalnya tadi, ini kan ekspresi ketawa ya. Kalau ini kan senyum, ini tertawa. Asal jangan mikrofonnya dekat dengan mulut. Nah, ini nggak bisa. Terus ini terlalu genit ya, juga nggak bisa. Terus ini juga nggak bisa. Nah, ini jangan flat aja, harus ada ekspresi. Ini konten. Ini lebih, kalau kita menunjukkan ini kelihatan arogan gitu, apa kayak menghina gitu. Jadi juga jangan dipakai. Ini juga jangan. Terus ini juga jangan. Nah, ini bisa saja kita pakai ketika kita menanyakan atau kita kan kasih case, kita kasih kasus gitu kan. Kasusnya kira-kira yang bikin surprise. Terus kita juga menyampaikan surprise itu lewat emosi. Bisa kita pakai ini. Gitu. Nah, kali ini juga ini bisa kita pakai ketika kita juga menyampaikan pertanyaan misalnya. Terus kita sampaikan, kita berujar pertanyaan, terus kita support dengan wajah, ekspresi wajah misalnya. Seperti apa ya kira-kira? Nah, kita bisa pakai ekspresi ini gitu. Kalau ini kelihatannya, kalau saya pribadi ini berlebihan ya. Ini kaget juga. Kita bisa pakai ini sebenarnya. Kalau ini terlalu berlebihan. Terus ini juga tidak bisa. Ini juga terlalu berlebihan, tidak bisa. Jadi yang bisa tadi 1, 2, dan maksudnya A1, A2, terus C2. Itu tadi ya yang saya sebutkan. Ya, C2. Jadi ada 3 ekspresi ya. Sisanya berlebihan dan terlalu. Nah, ini bahasa tubuh lewat tangan. Menurut teman-teman, bisakah dua-duanya dipakai? Tadi yang ini sudah dibahas, ini bisa dipakai. Kira-kira yang bahasa tubuh seperti ini bisa dipakai nggak? Bisa nih. Kenapa, Mbak? Bisa itu. Kalau buat menjelaskan itu Yang ini. Kenapa, Mbak? Bisa digunakan itu secara kayak gitu. Oke. Kalau menjelaskan sesuatu. Oke. Untuk timur, untuk Asia Timur ya, wilayah timur, ini boleh kita pakai. Ini terkesan kurang sopan karena menunjuk pakai 1 jari. Usahakan jangan pakai 1 jari karena di
culture-nya timur, ya, timur Asia Timur, kalau menunjuk itu jangan satu jari. Bisa dengan menunjuk dengan seperti ini. Tangan kita terbuka, atau coba kalau kita ke Bandung gitu kan, banyak yang memakai jempol untuk menunjuk, ya kan? Nggak pakai, lebih terkesan santun ketika menunjuk di Bandung ya, menunjuk dengan jempol, atau bahkan kalau mau menunjuk nggak pakai satu jari, mau jari manapun nggak pakai satu jari, tapi pakai dengan jari terbuka, atau dengan posisi jarinya misalnya tidak hanya satu gitu. Katakanlah ada beberapa yang kelingkingnya tertutup tapi 4 jarinya terbuka gitu kan. Ada yang dengan kedua tangan yang terbuka gitu kan, menunjuk misalnya, boleh. Tapi kalau misalnya seperti ini, satu jari yang menunjuk, untuk daerah bagian timur itu terkesan tidak sopan, jadi gunakanlah seperti ini. Tapi kalau untuk di bagian Eropa ya, untuk Eropa sana, Amerika gitu, negara-negara bagian Eropa itu bisa pakai seperti ini karena mereka lebih freely, lebih bebas ya, dan ini tidak terkesan, malah ini lebih baik karena artinya yang disampaikan itu mereka lebih confidence, public speakernya lebih confidence. Tapi kalau di kita itu tadi, kita kan punya culture yang berbeda, seperti gaya bahasa kita juga terkesan tidak, kalau misalnya di materi sebelumnya kita belajar bahasa kan, di kuliah TMBB tadi kita belajar bahasa, dimana kalau misal bahasanya bagian timur itu bahasa tingkat tinggi, banyak tidak langsung, tidak to the point. Tapi kalau daerah-daerah luar Eropa gitu kan, Amerika dan lain sebagainya, dia bahasa tingkat rendah. Jadi kalau misalnya mereka ngomong atau apa to the point. Contohnya, ini rahasia umum sebenarnya, orang Bandung ketika kakinya diinjak, yang minta maaf siapa? Yang diinjek atau yang menginjak? Itu kan kalau misalnya kaki nggak sengaja, misalnya Mbak Neni pergi masuk kereta, keretanya lagi penuh, terus ada orang yang Mbak Neni sama sekali nggak tahu siapa dia gitu kan, terus pakai sepatu pantofel TNI gitu kan, tebel, solnya juga tebel, terus nginjek Mbak Neni, kaki Mbak Neni yang lagi pakai sandal jepit, terus nggak pakai kaos kaki pula, sandal jepit yang yang kekinian gitu kan, yang tipis banget, misalnya lagi trending gitu kan, yang kalau misalnya kena sentuh sedikit tuh berasa banget, sakit banget gitu. Ini apalagi yang nginjek adalah pantofel. Nah, Mbak Neni orang Bandung nih. Kalau orang Bandung itu apa kalau dibahasakan umumnya? Malah minta maaf kan? Punten sangat. Udah pakai punten, misalnya pakai kata lagi sangat. Punten sangat. Nggak bilang langsung. Kalau di luar kan, excuse me, my foot gitu kan. You step in my foot gitu kan. Atau feet itu ya single ya, feet, you step on my feet gitu kan bro. Atau dia nggak pakai excuse me, langsung dia misalnya like cowok, hey bro, you step on my foot gitu kan. Kalau orang Indonesia, apalagi orang Bandung, malah minta maaf kan, punten sangat mas, atau kang gitu, kaki saya keinjak gitu kan. Jadi itu ada bahasa culture yang kalau di dalam keseharian kita, atau misalnya di dalam public speaking gitu kan, itu akan mempengaruhi gitu kan. Ini budaya Amerika, ya mereka nggak apa-apa bisa pakai gini, tapi kalau di Indonesia atau bagian timur ketika pakai kayak gini itu dianggap tidak sopan. Jadi gunakan seperti ini kalau mau menunjuk. Gitu Mbak Nen. Gitu ya. Ini dia ada beberapa contoh gitu. Contoh bagaimana sih kita memainkan tangan. Kalau lihat itu saya
Banjir gitu ya, Miss, ada. Punten Mbak, nggak jelas. Iya, kita lihat ada yang sambil mondar-mandir gitu, jalan di atas panggung gitu. Ya, itu jangan berlebihan. Pokoknya ada dan juga kalau misalnya jalannya boleh, tapi lihat speednya. Kita melangkah itu lihat speednya. Tapi kalau udah mondar mandir, ngapain gitu? Jadi hindari ya. Misal mondar mandir nggak jelas gitu kan, kanan kiri selama public speaking, ya ngapain gitu loh. Bikin halayaknya juga pusing gitu ngeliatin. Kan ada halayak, ada karakter orang gitu kan, kalau melihat orang melakukan hal-hal yang repeatedly, yang berulang-ulang gitu kan, itu akan diproses dan membuat kognitif brainnya itu memproses, ini akan membuat kamu bingung, akan membuat kamu pusing, jadi akhirnya apa, karena perintah otaknya pusing, jadi nanti halayaknya akan merasa pusing, aduh ngelihat public speakernya bolak-balik ini pusing saja, ya ngapain gitu kan, mondar-mandir. Lakukanlah bahasa tubuh yang sewajarnya, yang tidak berlebihan, yang juga sesuai dengan culture dari halayaknya, gitu. Jadi semua faktor itu sangat berperan. Jadi kita tidak bisa menyepelekan hal-hal kecil ketika kita public speaking. Gitu. Semangat buat yang melakukan public speaking nanti. Nah, Siap, Miss, siap. ini salah satu movement ya, perpindahan yang bisa dilakukan. Jadi dari sini misalnya ini ingat ini tadi kan maksudnya bukan yang ini ya. Kali ini kan dia stand, dia berdiri ya, berdiri tegak diam. Tapi kali ini tadi kan movement, bergerak. Jadi kayak gini terus bergerak terus kayak gini ya, boleh silakan. Tapi kalau misalnya stand, diri lama kayak gini, ya jangan. Ini kayak gini nih, stand kayak gini nih nggak boleh. Tapi kalau misalnya pas ketika sedang bergerak, perpindahan, gitu. Ini yang diperbolehkan, apa yang diperbolehkan adalah seperti ini. Terus ada lagi nih, alhamdulillah. Nah, ini penampilan. Penampilan ini juga masuk ke bahasa nonverbal, teman-teman. Jadi kita pakaiannya seperti apa, looknya seperti apa, itu juga masuk ke bagian dari bahasa nonverbal. Makanya dibilang bahasa nonverbal itu 93% dari bahasa tatap, dari komunikasi face to face, dari komunikasi langsung, dari interaksi langsung. Kenapa? Ya kalau kita berbicara yang diujarkan itu hanya 7%. Kalimat teks yang diujarkan itu hanya 7%. Kebanyakan kita ketika kita berpakaian pun itu sudah masuk ke nonverbal, ketika kita bergerak pun sudah masuk ke nonverbal, ketika kita jalan sudah masuk ke nonverbal, ketika kita menggeleng-gelengkan sudah masuk ke nonverbal, ketika kita diam ternyata diam juga nonverbal. Jadi hampir semua hidup kita itu dikuasai oleh bahasa nonverbal. Jadi ketika kita melakukan public speaking, bahasa nonverbal itu kan banyak terjadi secara tidak sadar. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kita harus sudah mulai mengontrol ketidaksadaran kita mengeluarkan bahasa nonverbal itu. Gitu. Bisa dengan latihan. Nah, ketika berpakaian, ini jadi masalah ya buat saya ya. Saya itu orang yang tidak bisa memadupadankan pakaian sebenarnya. Nah, untuk teman-teman yang punya karakter juga agak bingung untuk memadupadankan pakaian ya, caranya bagaimana biar kita bisa tahu gitu. Ya kita lihat aja, kan sekarang itu banyak
banget platform media sosial yang OOTD misalnya gitu kan, ngasih rekomendasi kalau berpakaian. Misalnya pakai blazer, lawannya apa gitu kan. Misalnya blazer di atas apa, blazer warnanya apa gitu kan, yang bagus, yang bikin nyaman mata gitu kan. Pakailah blazer-blazer yang warnanya itu kalem, lembut atau gelap. Dengan blazer yang misalnya dreng, warna kuning, terang. Wah, keren banget kan. Orang juga akan matanya tidak nyaman gitu melihat yang langsung jreng-jreng warna terang gitu. Jadi pakailah yang lembut, yang soft, yang kalem, yang gelap atau sekalian. Terus kalau teman-teman gunakan blazer yang misalnya apa sih namanya kalau misalnya vest ya, rompinya harus sesuai warnanya dengan kemeja dalamnya misalnya, atau vestnya kayak gini kan. Ini sesuai, ini warnanya hitam, terus cari warna natural dalamnya, ini hitam ini putih gitu kan. Jangan misalnya pakai ini kuning terus dalamnya hijau jreng-jreng, hijau kuning gitu, terus bawahnya merah terang. Warna pelangi, merah kuning hijau, terus nanti apa namanya, aksesorisnya kalungnya warna biru jreng pula, udah warna pelangi banget, merah kuning hijau di langit yang biru gitu kan. Aduh, kasihan halayaknya gitu, karena ada beberapa halayak sensitif untuk warna terang misalnya matanya gitu kan. Jadi dan juga itu akan menghilangkan konsentrasi halayak ini, mau mau fokus kemana gitu kan. Jadi pilihlah penampilan yang bisa nyaman dipandang dan aksesorisnya juga pilih yang sesuai. Ini contoh-contohnya. Alternatifnya teman-teman bisa lihat di Instagram, bisa lihat di YouTube juga. Jadi gunakanlah beragam platform media sosial untuk belajar gitu, mana yang apa yang mendekati ideal untuk menjadi public speaker gitu. Ini untuk cowok ya. Nah, ini bisa pakainya kayak gini. Boleh pakaiannya nggak kemeja, makanya disesuaikan dengan panggungnya. Ketika panggungnya adalah anak SMA, mau pakai jas, salah kostum. Kecuali kalau misalnya acaranya perpisahan anak SMA gitu. Terus anak SMA-nya pakaiannya emang jas semua. Oke lah kita pakai jas. Tapi kalau misalnya perpisahannya kekinian, yang kalau sekarang kan perpisahannya anak-anak SMA kan banyak pakainya lucu-lucu gitu kan. Terus teman-teman pakai jas, jadi public speaker di dalamnya. Nggak masuk kostumnya gitu kan. Jadi balik lagi, ketika berpakaian apapun harus dilihat apa namanya, kitanya apa, halayaknya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, sampai sini ada pertanyaan kah? Teman-teman ada yang nanya kan sampai sini? Oh ini ada, sebentar ya. Oh ini. Saya masih banyak orang gitu, bicara di banyak orang gitu, ayam ayam ngopi. Punten mbak, banyak orang apa? Halo mbak Neni, tadi banyak orang apa? Keputus, nggak jelas. Belum terbiasa bicara di banyak orang gitu, kayak takut, kayak Siapa bilang? Mbak Neni? Siapa bilang? Enggak ah.
Saya lihat Mbak Neni Udah biasa ngobrol di public speaking yang banyak orang gitu, kayak masih takut. ya. Udah biasa ngobrol. Kalau saya lihat Mbak Neni yang dulu sama Mbak Neni yang sekarang ketika ngomong di depan kamera, itu yang sekarang nggak kelihatan nervousnya Mbak. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kalau misalnya biasa ngomong di depan kamera, terus tiba-tiba ngomong di depan orang, akan beda lagi suasana hati. Itu akan mempengaruhi sebenarnya. Tapi intinya progresnya Mbak Neni dan teman-teman itu luar biasa. Mbak Neni yang paling bagus progresnya ya, dari yang awal takut banget coba. Itu aku ngeliat yang konten pertama itu nggak cuma Mbak Neni, sebenarnya banyak teman-teman yang lain juga. Kayak Mbak Sriati ya, itu banyak sekali noise, apa ya, bukan noise, banyak sekali stopnya, kadang diam, tiba-tiba diam aja. Nggak masalah, semua orang itu berproses. Dan sekali lagi, penilaian itu kan kalau saya pribadi dari proses, tidak dari hasil. Jadi pokoknya kumpulkan aja, kalau tugas itu tepat waktu, 100 sudah di tangan gitu. Kan tadi udah dilihat kan nilai untuk tugas satunya yang ngumpulin tepat waktu 100 kan tadi, di lembar Excelnya udah lihat teman-teman. Terus di diskusi juga udah lihat 100 juga. Jadi ya itu yang saya nilai adalah proses. Dan berhasil kan, maksudnya ya pertama kayak gitu, emang semua orang kalau pertama ya kayak gitu. Saya pun kayak gitu gitu. Tapi sampai sekarang progresnya kita bisa lihat gitu kan. Dan itu yang dinilai gitu. Nah, ini nih yang tadi nih yang Mbak Neni baca tadi kan, ada jeda, ada koma, ada titik. Kalau di teks kita nggak bikin tulisan jeda, kita nggak bikin tulisan koma, kita nggak bikin tulisan titik, tapi kita cukup pakai simbol. Kalau garisnya satu itu koma, artinya pause. Tapi kalau misalnya garis miringnya ini ada dua, bisa garis miringnya tegak, bisa kalau di apa, di teks anchor kalau baca berita ya, titik itu garis miringnya dua. Kalau ini mungkin kalau yang ini di mana ya, saya belum, kayaknya mungkin ini teks-teksnya cue card buat MC kali ya, atau ya profesional public speaker profesional. Alhamdulillah. Jadi untuk dipelajarin aja, mungkin setiap simbol ada perbedaan sedikit. Misalnya teman-teman nanti ada yang setelah dari sini misalkan balik ke kampung, misalnya balik ke tempat kelahirannya, ke tempat pertama kampung halaman misalnya, terus tiba-tiba di hire jadi anchor untuk TV daerah misalnya kan, karena suaranya bagus, bacanya oke gitu kan. Nah nanti di situ misalnya ketemu simbol-simbol yang berbeda. Ya nggak apa-apa, karena setiap profesi punya pemaknaan berbeda dari simbolnya, tapi generalnya adalah kayak gini ya. Nah gini ini nanti kalau misalnya ternyata beda ya sesuaikan aja dengan profesi gitu. Jadi nggak ditulis ya teman-teman, di dalam cue card-nya tuh nggak ditulis jeda, koma, titik, enggak ya, tapi tanda-tanda simbol ini yang dipakai. Lanjut. Nah, ini teman-teman metode menyampaikan, dalam menyampaikan oh, masih sama dengan yang tadi ya. Jadi ada simbolnya, ada kayak gini, terus ada lagi simbol kayak gini. Tapi ini saya yang kayak gini nih saya belum pernah lihat sebenarnya. Tapi ini dipakai ya, nanti bisa bisa disesuaikan sendiri ya dari dari
dari profesinya ya. Biasanya tuh nanti di public speaking itu ada moderator yang dia sudah menyiapkan simbol-simbol ketika teman-teman misalnya sudah misalnya tinggal 10 menit lagi untuk public speaking atau misalnya tinggal 4 menit lagi. Nah, tapi posisinya adalah teman-teman lagi ngomong nih, jadi nggak dipotong sama moderator gitu kan, dan posisinya misalnya jauh gitu kan, nggak dipotong sama moderator atau apa gitu kan, tapi yang dikasih lihat adalah kertas. Nah, di kertas itu ada simbol yang menyampaikan misalnya tinggal 10 menit lagi atau misalnya tinggal 5 menit lagi gitu kan. Jadi itu juga teman-teman harus aware dengan simbol-simbol itu gitu ya. Ini kalau misalnya metode membaca teks tadi ya, jadi ada beberapa simbolnya. Nah, kalau misalnya teman-teman public speakingnya itu nggak membaca tapi menghafal gitu kan, boleh dihafal tapi bukan menghafal keseluruhan teks, karena kalau misalnya menghafal keseluruhan teks benar-benar pure seperti teks, nanti ketika teman-teman hilang fokus, hilang juga ingatannya. Jadi itu kemarin Mbak siapa ya cerita yang Mbak Sri bukan sih, cerita pengalaman public speaking ketika di SMA gitu kan. Metodenya menghafal gitu kan. Terus lagi nervous gitu kan, hilang semua. Iya. Nah, jadi kalau misal mau menghafal, ingat Blank nih. Nah, blank. Ya kan? Nggak lucu gitu kan? Terus nanti kayak aneh gitu, awkward gitu di depan panggung. Tet, 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 tet. Ini mau ngapain gitu kan? Jadi, kalaupun mau menghafal, silakan dihafal. Bikin yang dihafal itu 5W1H. Dan kalaupun nanti teman-teman punya contekannya itu bikin aja 5W1H-nya. Kira-kira apa gitu kan. Nah, nanti tinggal disampaikan. Jadi teman-teman bisa miss nih. Kira-kira hilang urutan maksudnya lupa nih. Habis ini mau ngomong apa ya? Nah, nanti kan bisa dilihat kayak gitu. Dan juga ya, ketika teman-teman sudah menyiapkan materi itu, mau dia dalam bentuk cue card atau apa, dibaca dulu sebelum dipresentasikan, dibaca dulu sebelum ditampilkan. Kenapa? Sekalipun kita profesional, kan setiap yang kita lakukan itu kan terkadang pasti ada pembaruan gitu kan, ada updatean ya. Ketika teman-teman, meskipun misalnya dalam sehari topiknya teman-teman melakukan public speaking itu misalnya 3 kali, terus topiknya sama semua, nggak mungkin identical, maksudnya identical itu 100% gitu, materinya sama, nggak mungkin. Karena nanti bisa jadi yang satu di tempat A, satu tempat B, satu tempat C. Tempatnya saja sudah beda, artinya halayaknya saja sudah beda. Sementara teman-teman harus menyampaikan itu sesuai dengan siapa halayaknya. Ketika teman-teman pergi ke A, B, C, D, F, G, mereka punya karakter sendiri gitu kan. Artinya juga pasti ada pembaruan atau misalnya adaptasi isinya sesuai dengan siapa halayaknya. Nah, dibaca lagi gitu. Materinya tuh dibaca, jangan tidak dibaca. Ketika teman-teman merasa sama ini dengan nanti jam 7 pagi misalnya di tempat A, terus nanti siangnya jam 1 di tempat B, terus nanti menjelang maghrib, setelah maghrib misalnya di tempat C. Nah, ketika pergi A, B, C topiknya sama, terus nggak dibaca lagi. Nah, itu membuka peluang teman-teman nanti bisa jadi salah sebut, ya kan? Salah sebut halayak, salah sebut, terus tiba-tiba nanti nggak move on dari materi sebelumnya, padahal di materi
itu tidak sama sekali persis, tidak ada yang beda gitu kan. Tapi nggak kita baca-baca lagi gitu kan. Nah, nanti akan membuka peluang kesalahan itu gitu loh. Jadi harus latihan juga walaupun profesional kita udah profesional dan jam terbang kita misalnya udah tinggi banget gitu. Nah, terus ada lagi berbicara tanpa teks. Sebenarnya hampir sama ya dengan menghafal kalau yang berbicara tanpa teks, tapi bedanya adalah kalau misalnya menghafal ini kita masih megang cue card, masih ada yang kita contekannya itu masih ada. Tapi kalau misalnya berbicara tanpa teks, benar-benar kita tidak memiliki pegangan sama sekali, ya udah gitu loh. Kita ya hanya bergantung sama alat bantu visual saja misalnya. Bisa nggak ya? Bisa gitu. Tapi ingat lagi, ketika teman-teman pakai teks ataupun tanpa teks, ya, bikinlah pokok-pokoknya saja. Kalau teman-teman bikin semuanya satu isi, misalnya 3 jam, teman-teman bikin siapkan materinya tuh teksnya juga 3 jam. Itu bukan pidato loh. Public speaking itu bukan serta-merta pidato gitu kan. Yang kalau pidato ya ada yang membaca, tapi kalau membaca juga nanti, karena saya pengalaman ya, ketika menyiapkan yang benar-benar teks terus dibaca kayak gitu, ada kalanya kita kehilangan baris mana yang kita baca gitu kan, terus kita lihat lagi mana tadi ya, karena terlalu penuh, cukup itu terlalu penuh gitu kan, ketika kita melirik sekali aja, melirik ke audiens gitu kan, atau nanti bisa hilang fokus, atau bisa juga kasihan audiensnya, jadi dianggap apa audiensnya, asik sendiri dengan cue card-nya, nggak pernah lihat-lihat saya gitu loh. Gimana ini audiensnya itu cue card atau yang duduk di depan gitu loh kan, yang melihat public speaker gitu kan. Jadi nanti akan membuka peluang yang bikin noise, terus juga tujuan dari public speakingnya itu tidak tersampaikan gitu. Ini ada pertanyaan kah sampai sini teman-teman? Kita punya waktu 8 menit lagi. Ini masih ada 35 slide, berarti kita di sini. Terus ada yang kombinasi ya. Kombinasi berarti dari 3 sebelumnya kita gabungkan. Yang bagus sebenarnya yang mana? Yang bagus adalah ya temukan karakter sendiri ya. Temukan karakter sendiri. Enggak berarti membaca itu tidak bagus, tidak. Ketika teman-teman sudah punya stylenya ya. Kayak misalnya siapa ya public speaker yang melihat teks? Ya kayaknya ya pidato. Tapi kan pidato juga sekali-sekali kita memandang ke kamera kan, kalau misalnya direkam, atau sekali-sekali melihat khalayak gitu kan, nggak fokus hanya pada teks. Nah, ketika membaca, karena teks kita padat penuh, hati-hati, kita juga harus latihan gitu kan. Mata kita harus terlatih untuk nanti sampai mana nih, waktu kita melihat kamera kita harus cepat nangkep nih, tadi batas mana ya gitu. Jadi temukan stylenya sendiri, mau yang mana gitu kan. Semua style itu ada positif negatifnya. Latihan pernapasan. Ini bisa teman-teman lakukan ya. Ketika teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang nafasnya itu pendek-pendek, terus mau public speaking nih, berarti kan paling tidak harus punya pernapasan yang baik, yang misalnya ketika habis ngomong durasi 1 jam aja atau 10 menit aja misalnya udah ngos-ngosan gitu kan. Nah, gimana caranya biar
nafas tetap stabil walaupun kita misalnya sudah bicara panjang selama 10 menit, ngomong aja, atau gimana caranya biar nggak bikin tenggorokan sakit kalau misalnya ngomong aja sendiri atau gimana gitu kan. Nah, ada trik-triknya gitu. Jadi misalnya jangan jangan pakai suara dari tenggorokan misalnya, atau pakai suara dari perut misalnya, atau di sini kita bahas pernafasannya bagaimana gitu kan. Nah itu bisa dipraktekkan ya. Ini bisa teman-teman praktekkan. Coba kalau ada yang sudah mempraktekkan kita latihan. Tapi kayaknya nggak sempat lagi nih, tinggal 5 menit lagi. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa latihan sendiri ya. Coba latihan ini, terus nanti ini ada coba dicoba gitu loh, dipraktekkan ini, terus nanti action kan, ini ada contoh, kira-kira gimana. Ya kalau misalnya baru-baru latihan mungkin belum kelihatan ya perubahannya, mungkin udah setelah 2 hari atau misalnya seharian latihan baru kelihatan gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang sering kejadian ya kan, apalagi ini nih dari hasil ini nih, siapa sih, Mbak Lita itu kan dari Bandung ya. Saya ngelihat tugas pertamanya kemarin, P sama P itu kalau orang Bandung kan cenderung nyebut P itu P F itu jadi P. Jadi kalau ngomong panta jadi P kan. Dialeknya logatnya Bandung itu jelas tidak bisa ini. Iya, latihan. Kayak gini nih, nama Jeffrey, tapi nanti dibilang Jeffrey. Nah itu bisa dilatih sebenarnya, tapi ya prosesnya panjang. Nah kadang juga orang Padang ya, dialeknya itu kental banget. Ketika ngomong bahasa juga kelihatan Padangnya. Itu ada teman saya itu kelihatan banget Padangnya. Nah itu latihan. Kadang juga gayanya itu yang membuat daya tarik tidak usah dihilangkan gitu loh. Sudah jadi ciri khas. Ada juga seperti itu gitu kan. Ini tinggal 3 menit lagi kita slide-nya masih ada beberapa, jadi teman-teman bisa baca ya. Dan jangan lupa teman-teman diskusinya ya, sudah masuk diskusi ke-6. Dan jangan lupa nanti berarti besok itu minggu depan kita mulainya di Sabtu teman-teman ya, kita geser ke Sabtu karena hari Minggu saya ada jadwal perpanjangan paspor. Kita mulai di hari Sabtu di jam yang sama. Dan karena minggu depan adalah pertemuan ke-7, berarti sudah tugas terakhir ya, tugas 3. Dan ingat kalau misalnya tugas-tugas sebelumnya deadline-nya 2 minggu, kenapa? Karena masih ada waktu, tapi di tugas terakhir itu deadline-nya cuma 1 minggu teman-teman. Dan semua tugas sama LMS diskusi sebenarnya sudah saya upload dari pertemuan kedua ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan, nggak mesti tunggu waktunya dulu baru mengerjakan, enggak. Bisa teman-teman kerjakan sekarang, dan semakin cepat teman-teman menyelesaikan, peluang untuk nilai 100-nya itu ya terbuka sekali gitu. Untuk apa dapat nilai kurang dari 100 ketika udah dikasih tahu nih triknya gitu loh. Jadi kalaupun ada kendala monggo silakan hubungin saya. Tadi nomor telepon sudah saya kasihkan, kalau ada yang minta nomor telepon saya kasih. Facebook sudah juga saya kasih, Line juga sudah, walaupun saya nggak bisa, ini harus saya sendiri yang add baru kita bisa berteman. Monggo di chat messenger, kalau nggak di telepon gitu ya. Kalau ada kendala, jadi ketika membuat tugas kita sama-sama selesaikan kendalanya apa. Jadi ada 3 orang dari Mbak dan Mas yang sama sekali, ini udah 2 pertemuan terakhir, yang sama sekali belum pernah mengakses LMS. Artinya sama sekali belum mengerjakan diskusi, sama sekali belum
membuat tugas ya. Sayang sekali ketika bisa diakses dan terbuka, dan saya rasa kalau penilaian secara proses itu lebih asik ketimbang penilaian dari hasil ya. Kalau dilihat dari hasil, ketika teorinya berbeda dengan jawaban teman-teman kan pasti salah gitu, tidak ada poin sama sekali. Ini enggak, saya melihat proses. Jadi ketika prosesnya itu adalah ketika teman-teman mengerjakan sesuai, tidak lewat deadline, 100 untuk teman-teman sudah di tangan gitu. Jadi sangat gampang ya, kenapa nggak diambil kesempatannya. Gitu ya, Mbak Mas. Kalau ada pertanyaan, kayak kemarin Mbak Aisyah juga ada pertanyaan, monggo silakan di chat. Kayak tadi Mas Hari misalnya jawaban di TNBB kurang kurang apa kurang kurang puas, misalnya kita bisa diskusi lagi, bisa chat atau bisa monggo silakan, ketika saya ada waktu saya balas segera gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan selama tadi kuliah ya Mbak Mas. Tetap semangat ya, makin semangat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bentar. Waalaikumsalam. Absen dulu terakhir. Bentar. Jangan keluar dulu. Absen terakhir Mbak Mas. Bentar. Ya, Mi. Saya lupa. Oke, siap. Oke. Monggo silakan. Boleh. Yang lain Pak. Oke. Assalamualaikum. Tutup ya. Waalaikumsalam.